Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan saya Elvira Rosa Amalia Putri Setiaji, mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura dengan NIM akhir 041. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan membuat video membahas mengenai artikel yang telah saya buat dengan judul Peran Teknologi dan Inovasi dalam Pertumbuhan Ekonomi 2 di Era Digital, Studi Kasus di Indonesia. Langsung saja, tanpa berlama-lama, kita memasuki poin pertama, yaitu adalah latar belakang. Dalam 2 dekade terakhir, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara masyarakat beraktivitas secara ekonomi. Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam penggunaan internet yang pada tahun 2024 telah mencapai hampir 80% dari total penduduk. Transformasi digital ini mendorong lahirnya berbagai sektor ekonomi baru seperti e-commerce, vintage, dan startup digital. Namun, pesatnya adopsi teknologi tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan inovasi dan kualitas sumber daya manusia secara merata. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana teknologi dan inovasi benar-benar berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sekarang kita hidup di era digital. Hampir semua aktivitas sehari-hari tidak lepas dari internet. Mulai dari belanja online, pembayaran digital, sampai kerja dan belajar juga serba online. Di Indonesia sendiri, penggunaan internet terus meningkat dan sudah mencakup hampir 80% penduduk. Ini jelas membuka peluang ekonomi yang besar. Tapi di sisi lain, masih ada masalah seperti rendahnya inovasi, kualitas SDM yang belum merata, dan ketimpangan akses teknologi. Nah, dari sini muncul pertanyaan, seberapa besar sih peran teknologi dan inovasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Selanjutnya, ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini cukup sederhana, yaitu untuk melihat apakah penggunaan internet, pengeluaran untuk riset dan pengembangan, serta tingkat pendidikan benar-benar berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diukur lewat produk domestik bruto atau biasa disingkat dengan PDB. Selanjutnya, landasan teori. Penelitian ini menggunakan teori pertumbuhan ekonomi 2 yang dikemukakan oleh Robert Solow. Menurut Solow, pertumbuhan ekonomi jangka panjang tidak hanya ditentukan oleh modal dan tenaga kerja, tetapi juga oleh kemajuan teknologi yang meningkatkan produktivitas. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh teori-teori pertumbuhan endogen yang menekankan pentingnya inovasi, riset, dan pendidikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data runtun waktu periode 2015 hingga 2024. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik, World Bank, APJI, dan UNESCO. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda untuk melihat pengaruh penggunaan internet, pengeluaran, riset and development, dan tingkat pendidikan terhadap pertumbuhan produk domestik bruto Indonesia. Lalu yang selanjutnya, ada hasil dan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase penggunaan internet berpengaruh positif terhadap pertumbuhan PDB. Artinya, semakin luas penggunaan internet, semakin besar pula aktivitas ekonomi yang dapat tercipta. Lalu, pengeluaran riset dan pengembangan juga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, meskipun dampaknya masih relatif terbatas karena rendahnya porsi belanja riset and development di Indonesia. Selain itu, tingkat pendidikan memiliki pengaruh positif dan berperan penting dalam memperkuat pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya, saya juga mencantumkan grafik dan gambar hasil penelitian. Gambar pertama, ini ada hasil regresi. Gambar kedua, grafik teknologi yang berdasarkan akses internet. Gambar ketiga, grafik PDB atau pendapatan domestik bruto. Lalu, gambar keempat ada grafik pendidikan. Dan gambar kelima ada grafik riset and development. Selanjutnya ada implikasi. Temuan ini menunjukkan bahwa teknologi digital dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi apabila didukung oleh inovasi dan kualitas sumber daya manusia. Tanpa inovasi dan pendidikan yang memadai, manfaat teknologi cenderung tidak optimal dan tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi perlu diarahkan pada penguatan ekosistem inovasi, pemerataan akses teknologi, serta peningkatan kualitas pendidikan. Dan yang terakhir, ada kesimpulan dan rekomendasi.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa teknologi digital, inovasi, dan pendidikan memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Temuan ini mendukung relevansi teori pertumbuhan model Solo dalam konteks ekonomi modern. Nah, rekomendasi kebijakan yang dapat diajukan antara lain, yang pertama, pemerataan dan perluasan akses internet di seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, peningkatan alokasi anggaran untuk kegiatan riset dan pengembangan. Dan yang ketiga, peningkatan kualitas pendidikan untuk mendukung adaptasi teknologi dan inovasi. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun kalimat yang tidak sengaja terucap, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.